Dan di dalam pernyataan dari Abu Bakar As-Siddiq, alimni du'aan, menunjukkan bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka berdoa, berdoanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara siapapun juga. Bahkan tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak aji mumpung, Rasulullah hidup, orang yang paling soleh itu hidup, kemudian ketika memiliki keinginan, dia datang kepada Rasulullah, kemudian ya Rasulullah doakan saya ini dan itu. Tidak. Akan tapi apa? Ajarkan kepadaku satu doa. Dan ini adalah tarbiyah yang Rasulullah tarbiyahkan kepada para sahabat. Ada sahabat-sahabat yang minta doa, akan tapi bukan sahabat-sahabat besar. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, mereka tidak pernah meminta doa kepada Rasulullah. Akan tetapi mereka meminta diajarkan doa, kemudian mereka berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat mengetahui bahwasanya Rasulullah ketika Rasulullah hanyalah menjadi perantara antara manusia dengan Allah dalam bab menjelaskan tata cara ibadah. Adapun ketika mereka itu beribadahnya bagaimana, atau mereka itu beribadahnya kepada Allah, itu langsung kepada Allah tanpa ada perantara dari siapapun termasuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita berdoa, doanya langsung. Tidak berdoa kemudian ada orang soleh atau solehah, kita minta didoakan. Akan tapi doanya langsung. Mungkin dikecualikan adalah orang tua. Orang tua itu beda lagi. Orang tua artinya ibu dan bapak kita ya. Apabila yang masih memiliki ibu dan bapak, minta didoakan, maka itu adalah doa-doa yang sangat mujarab. Pernah saya suatu ketika menjadi penerjemahnya Syekh Abdul Razak hafizahullah. Ada pertemuan kecil, saya mendampingi dan diminta untuk menerjemahkan. Kemudian ada seorang bapak, dia menggandeng anaknya. Kemudian dia meminta kepada saya untuk menjelaskan kepada Syekh bahwasanya itu anak dia sakit. Dia sudah bawa anaknya kemana-mana, akan tetapi tidak sembuh. Dia meminta kepada Syekh supaya Syekh ini yang mendoakan anaknya, meruqyah. Meruqyah itu bagian dari doa. Ruqyah yang dibacakan itu bagian dari doa. Dan itu terjadi di hadapan saya dan saya pelaku di antara dua orang ini. Tidak saya menerima riwayat dari orang lain. Ini terjadi pada saya dan terjadi di depan saya. Dan terjadinya di Hotel Alia Perapatan. Kemudian Syekh dengan tawadhu'nya mengatakan, ini anak bapak. Iya. Bapak itu apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penundaan sedikit pun. Saya apabila berdoa untuk anak bapak, maka tidak memiliki keistimewaan dari apa yang dimiliki oleh bapak. Allahu Akbar. Dan ini kisah-kisah seperti ini menjadikan kita ingat bahwasanya apabila kita memiliki orang tua dan masih memiliki orang tua, maka itu adalah pintu ijabah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Bakar, manusia yang paling soleh setelah para nabi dan para rasul. Ini Abu Bakar ini manusia yang paling soleh setelah para rasul dan para nabi. Karena manusia yang paling baik setelah para rasul dan para nabi itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dan manusia yang paling baik di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar. Orang yang paling baik. Orang yang paling memiliki jasa yang besar kepada Rasulullah. Dan orang yang paling luar biasa ibadahnya. Orang yang paling mengetahui tentang Islam. Tidak ada satu perkataan pun yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul dari Abu Bakar ini.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepadanya apa? Untuk beristighfar dengan sighah, dengan lafaz Allahumma inni zalamtu nafsi. Ditulis ya. Kalau ada papan tulis bagus nih. Allahumma inni zalamtu nafsi. Zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Saya ulangi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni Boleh saya ulang lagi nanti. Innaka antal ghafurur rahim. Saya ulang lagi ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakanlah wahai Abu Bakar, dengan beristighfar kepada Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, saya ini telah melakukan kepada Engkau kezaliman. Saya telah melakukan kezaliman kepada diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Di dalam istighfar ini pun disebutkan bagaimana ketika beristighfar kepada Allah diiringi dengan pengakuan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Ingat, pengakuan dosa ini bukan kepada manusia loh. Akan tetapi kepada siapa? Allah. Tidak boleh seseorang ketika melakukan dosa kemudian melakukan pengakuan dosa di hadapan manusia. Ketika melakukan hal tersebut bisa jadi termasuk orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan model yang demikian tidak diampuni oleh Allah. Apabila seorang memiliki dosa antara dia dengan Allah, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan tirai antara dosanya dengan mata-mata manusia, jangan kita singkap tirai tersebut. Sudah menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Tidak boleh setelahnya ketika bertobat bercerita, enggak boleh. Ditakutkan orang yang tidak terpikir dengan dosa yang kita lakukan, dia melakukannya. Ditakutkan juga nanti kita yang sudah bertobat pengen balik. Bahaya. Pengakuan dosa ini kita berikan kepada Allah dalam istighfar kita seperti yang kita lakukan dalam Sayyidul Istighfar dan dalam
doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan ditonjolkan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawasul dengan sifat Allah bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli, oleh karenanya ampunilah saya dengan ampunan dari sisi Engkau. Warhamni, dan berilah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jenis yang kedua. Satu lagi ya, jenis yang ketiga. Mau satu lagi? Masih ada waktu Syekh Aiman? Jenis yang ketiga dengan mengucapkan astaghfirullah. Dengan mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya ulang pelan ya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan, masih perlu saya ulang? Sekali lagi ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu, mana tadi saya lupa. Wa atubu ilaih. Udah semua ya, bisa semua. Disebutkan dalam hadis yang dibawa oleh Zaid Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya yang berkaitan dengan hadis ini, man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu, maka dosa-dosanya diampuni. Wa in kana farra minaz zahf, walaupun dia itu telah melarikan diri ketika bertemunya orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman dalam berperang. Berperang itu tidak boleh seseorang melarikan diri. Dan ketika seorang melarikan diri dalam berperang, maka orang tersebut telah melakukan dosa besar. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya istighfar, termasuk dalamnya hadis astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dengannya bisa menghapus dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang. Di pertemuan kali ini kita sebutkan 3 lafaz, 3 sighah dari istighfar. Sayyidul istighfar, istighfar yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar, dan yang ketiga astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, siapa yang membacanya diampuni walaupun dia lari dari peperangan dan melakukan dosa besar. Artinya seseorang ketika beristighfar dan dalam doa-doa yang lain yang terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya lebih dari
satu kali satu cara membacanya, seperti doa iftitah, seperti doa ruku, doa sujud, doa i'tidal. Kan bacaan-bacaannya banyak dari Rasulullah. Begitu juga ketika istighfar. Maka untuk yang demikian, kita dianjurkan ketika beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya dengan satu istighfar saja. Akan tetapi berpindah-pindah. Dari istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, dari istighfar Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim, dari istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai selesai, dari istighfar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dari istighfar astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dipindah-pindah terus. Supaya apa? Yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berpatokan dengan satu istighfar saja, kemudian kita melalaikan istighfar yang lain. Begitu juga dengan doa iftitah. Kan banyak kan rupanya. Jangan kita berpatokan satu saja, kemudian kita seakan-akan enggan dengan iftitah yang lainnya. Yang kedua, kita menghadirkan hati kita dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pindah-pindah istighfar ini. Karena apabila kita hanya berpatokan satu istighfar saja, bisa jadi lisannya beristighfar akan tetapi hatinya lalai. Hatinya lalai. Karena apa? Karena sudah biasa. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tidak ada efeknya sama sekali. Akan tapi apabila dirubah-rubah, lebih-lebih sambil menyelami maknanya, sambil mengingat-ingat apa yang dibahas dalam kajian, maka akan lebih hadir hatinya dalam apa yang ia lafazkan dengan lisannya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau itu Rabbku. Ingat, jadi hatinya ikut memahami apa yang dibacakan oleh lisannya. Habis, Syekh. Masih bisa? Ya? Pertanyaan ada? Lebih-lebih istighfar ini disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, akthiru minal istighfar. Perbanyaklah dari istighfar kepada Allah. Baik di rumah kalian, ketika kalian mau makan, ketika kalian di jalan, apalagi kita yang tinggal di Jakarta ini waktunya habis di jalan ya. Penuhi dengan istighfar, jangan dengan ngomel. Jangan dengan update status, jangan istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan lampunya merah lagi, malah ngomel sama lampu merah. Jangan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ingat lafaz yang kedua apa? Lafaz yang ketiga apa? Diamalkan. Ilmu apabila datang, kemudian tidak kita amalkan akan hilang. Akan tapi apabila ilmu datang, kita amalkan, maka kita ikat di hati kita. Kemudian kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, wa fi aswaqikum wa fi majalisikum, bahkan di pasar-pasar pun kalian beristighfar, di tempat-tempat majelis kalian beristighfar, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan maghfirah itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim DKM dan kaum muslimin senantiasa dalam penjagaan Allah. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar lebih menghayati dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya sebutkan, dengan kita berpindah-pindah dalam beristighfar. Tidak dengan satu sighah saja, tidak dengan satu lafaz saja. Yang kedua, dengan berupaya menyelami makna
dari istighfar tersebut. Apa korelasinya ketika beristighfar dengan mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi? Sehingga dengannya ketika seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya lebih hadir, memahami apa yang ia bawakan. Pertanyaan yang berikutnya, saya telah menggunakan uang suami dan saya tidak tenang. Lalu saya mengakui dosa tersebut kepada suami. Apakah saya salah Ustadz karena mengakui dosa tersebut kepada suami? Dilihat dari kondisi. Apabila suaminya itu termasuk orang yang tidak memberikan kepadanya hak-haknya, maka ketika mengambil dari harta suami itu secukupnya saja, maka itu tidak mengapa, bukan termasuk perbuatan dosa. Akan tetapi apabila suaminya itu sudah memberikan kepadanya hak-haknya, kemudian masih saja dia tidak merasa terpenuhi, ataupun dia kemudian mengambil uang dari suami, baik dari ATM atau banking, dari macam-macamnya bisa dia ambil tanpa izin dari suami, dan suami bukan dari kategori suami yang pelit, maka ini termasuk perbuatan yang harus dia itu meminta maaf kepada suami. Adapun dia mengatakan saya mengakui dosa tersebut kepada suami, maka ini sudah tepat. Karena dosa yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang berkaitan dengan hak-hak adami, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ikut campur, kecuali apabila yang dizaliminya itu memberikan maaf, memberikan halal. Sehingga termasuk dosa yang dianggap manusia ringan, dan itulah dosa besar, adalah dosa ghibah. Ghibah termasuk kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Maka dosa ghibah ini tidak mungkin seorang minta maaf kepada yang digibahi apabila orangnya telah meninggal dunia. Karena tidak mungkin yang lainnya, ahli warisnya, memberikan maaf kepada orang yang melakukan kezaliman terhadap seseorang. Jadi dosa yang berkaitan dengan manusia, antara manusia, tidak Allah Subhanahu wa taala maafkan kecuali apabila ada islah, ada istihlal di antara keduanya. Yang melakukan dosa minta maaf kepada orang yang berbuat, yang dizalimi. Apabila yang berkaitan dengan harta, maka wajib dia kembalikan. Misalnya mengambil uangnya berapa, ataupun mengambil barangnya apa, dia kembalikan. Bahkan yang berkaitan dengan ghibah pun, apabila orangnya mengetahui pelakunya telah bergibah kepadanya, maka dia harus minta maaf. Anggaplah orang yang digibahi itu mungkin lagi bokek, dia ngomong, saya tidak akan mengampuni, tidak akan memberikan maaf kepada engkau kecuali kau berikan kepada saya 2 juta. Ya usahakan dikasih. Dunia gampang, adapun yang berkaitan dengan nanti di akhirat, ini adalah sesuatu yang berat. Jadi yang dilakukan ini benar. Yang tidak boleh dosa-dosa yang berkaitan antara seseorang dengan Allah. Maaf, misalnya perbuatan zina. Dulu pernah dia lakukan. Kemudian setelah dia ngaji, setelah dia itu memakai baju yang syar'i yang telah Allah perintahkan, kemudian dia cerita kepada orang lain. Ini termasuk suatu yang tidak boleh. Tirai yang terada antara dia dengan dosanya yang telah Allah berikan, jangan dikoyak. Termasuk kepada suaminya, kepada siapapun juga, sudah tutup rapat-rapat antara dia dengan Allah. Pertanyaan berikutnya, kirim Fatihah untuk anak, suami dan diri sendiri, apakah sampai? Kirim Al-Fatihah yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia, ini adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Yang dicontohkan dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau
selesai menanam satu jenazah dengan mengatakan istaghfiru li akhikum. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian. Jadi apabila kita mau mendoakan dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita, baik ayah, ibu, anak dan yang lainnya, dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir. Oh, dengan berzikir menyebut Asmaul Husna. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Menghitung di sini yang dengannya seorang mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama mengetahuinya, kemudian mempelajarinya, dan kemudian berakhlak dengannya, maka seseorang dengannya bisa masuk surga. Bisa juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Bisa termasuk yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Oh. Dibacain Al-Fatihah. Masih hidup gitu. Oh, mengobatin anak sendiri. Nyampe itu maksudnya apabila anak dan suaminya itu ada di dekat yang meruqyah. Maka ketika meruqyah pada hakikatnya setiap orang dan masing-masing itu bisa meruqyah. Selama ruqyahnya adalah dengan menggunakan Al-Quran, menggunakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang telah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ayat-ayat suci Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, dan dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Tidak dengan bahasa yang dia seakan-akan menggunakan bahasa Arab, baik dia yang berkata dan orang yang ngerti bahasa Arabnya tidak memahami apa yang dia ucapkan, dan memiliki keyakinan bahwasanya apa yang ia lakukan yang berpengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang ia lakukan ataupun bukan apa yang ia bacakan. Jadi selama hal tersebut dilakukan dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan, maka tidak mengapa untuk seseorang meruqyah orang lain. Lebih-lebih yang diruqyah itu adalah anaknya, maka lebih mujarab lagi. Adapun istri kepada suami ya bisa sebagaimana seseorang dengan orang yang lain, maka itu bisa bermanfaat untuk yang diruqyah. Dengan ketentuan orang yang diruqyahnya ini tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Karena meminta ruqyah kepada orang lain adalah dibolehkan, akan tetapi menunjukkan orang yang condong kepada ruqyah orang lain itu hatinya condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dirinya sendiri mampu membaca ayat-ayat yang dibacakan oleh orang yang meruqyah. Lebih-lebih diyakini apabila yang baca bukan si fulan, maka efeknya tidak akan manjur. Ini lebih bahaya lagi. Ya. Witir ini maksudnya ketika sholatnya, Bu. Iya, ketika sholatnya bisa.
ketika sholatnya bisa, karena pada hakikatnya istighfar itu kita berdoa kepada Allah. Begitu juga ketika kita selesai witir, selesai witir, seperti yang saya sebutkan, waktu yang afdol dalam istighfar itu adalah waktu sahur, waktu sahar, menjelang waktu fajar. Maka kita beristighfar kepada Allah dengan istighfar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk yang tadi kita bahas. Bisa, Bu? Ya. Kalau yang berkaitan dengan apa yang sudah tercantum dari Nabi, kita berhenti dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita tidak tambahkan dengan tambahan-tambahan yang lain. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka itu yang paling manjur. Gitu. Cukup ya? Ya, kita cukupkan. Semoga setelah ini kita termasuk orang-orang yang paling banyak beristighfar. Kita latih diri kita untuk beristighfar. Tanpa kita menghitung-hitungnya. Tanpa kita menggunakan alat sudah 100 belum, sudah 200 belum, tidak. Terus menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada bengong, daripada diam, kita isi istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang beruntung ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan kita diisi dengan istighfar yang sangat banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.